Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Pada hari ini ketika membuka mata, kami masih boleh merasakan kehidupan anugerah pemberian Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh menghirup udara pagi yang sehat, segar, kami boleh merasakan tubuh yang kuat, dan kami boleh bersyukur memuji memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Tuhan, pergumulan kehidupan kami tidak menjadi ringan, tetapi sungguh semakin berat. Kami butuh pertolongan Tuhan untuk melewati hari-hari kami, untuk menapaki perjuangan hidup kami. Kami boleh merasa damai ketika bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, pagi ini kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, hendak belajar dari setiap firman-Mu yang akan menolong, memberikan kekuatan dan semangat untuk kami boleh melewati hari-hari kami hari ini dengan penuh penyertaan dari Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan akan pakai mulut bibirnya untuk boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang boleh mendengar dan boleh merasakannya. Mohon pengampunan untuk setiap dosa dan kesalahan kami, dan kami mempertaruhkan waktu ini seutuhnya kepada Engkau saja. Demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca dari bagian Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-24. Lukas pasal 4 ayat yang ke-24. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ini adalah percakapan Tuhan Yesus Kristus, penggalan percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang waktu itu ketika Tuhan ditolak di Nazaret. Jemaat yang terkasih, pagi ini kita akan merenungkan ayat ini dalam sebuah tema bersedia belajar. Kita pasti pernah mendengar sebuah kalimat atau pepatah, tidak ada gading yang tidak retak. Dan arti dari kalimat ini adalah tidak ada manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Setiap orang pasti memiliki kekurangan, setiap orang pasti memiliki kelemahan, kesalahan, dan tentu kita juga setuju jika pepatah tersebut kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sulit untuk bisa menerima setiap kekurangan ataupun ketidaksempurnaan bagi sesama. Ketika kita ada di dalam kehidupan nyata, kita selalu mencari orang yang sempurna, dan kita tidak siap ketika kita menerima kekurangan orang lain di sekitar kita. Bahkan ketika kita menjumpai orang baik sekalipun, ketika kita mengamati dengan seksama kehidupannya, kita selalu menjumpai, menemukan kelemahan ataupun ketidaksempurnaan dari orang tersebut yang bisa kita pakai untuk alasan tidak menyukai ataupun menolak dari orang tersebut. Sesuatu yang tidak kita sukai dari diri seseorang itu akan kita anggap sebagai kekurangan dari orang tersebut. Dan lebih unik lagi, ketika kita menariknya kekurangan ataupun ketidaksempurnaan orang itu menurut ukuran dari kita. Ketika kita berbicara
ketika kita membuat sanggahan, ketika kita mengomentari, ketika kita mengamati kehidupan orang lain, kita seringkali mengatakan harusnya Anda seperti itu, harusnya dia seperti itu, harusnya Bapak seperti itu, harusnya Ibu seperti itu. Nah, ketika kita mengatakan harusnya, artinya kita menemukan titik kelemahan, kekurangan orang itu, dan kita menganggap itu sebagai ketidaksempurnaan. Dan kita mau orang itu memperbaikinya sesuai dengan ukuran kita, menurut kita, baik menurut kita, bukan baik menurut orang tersebut. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga terjadi pada orang-orang yang sekampung dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, yaitu di Nazaret. Dari pembicaraan ataupun dari cerita Lukas pasal 4 penggalan dari ayat 16 sampai dengan ayat ke-30, Bapak Ibu bisa membaca sendiri bagaimana Tuhan Yesus ditolak oleh orang sekampungnya sendiri. Tentunya ada alasan. Ketika Tuhan Yesus hendak mengajar di bait Allah, orang-orang sekampungnya melihat guru, sang guru maha agung yaitu Tuhan Yesus tidak layak mengajar di bait Allah. Kenapa tidak layak? Mereka memakai ukuran dan mereka memakai nilai dari kebenaran atau kesempurnaan menurut ukuran mereka sendiri. Mereka menginginkan Tuhan Yesus menunjukkan kuasa dan kehebatannya yang ditunjukkan kepada orang-orang sekampungnya. Mereka menentukan standar pelayanan Tuhan Yesus menurut ukuran mereka sendiri. Dan alasan yang kedua, tentunya mereka menilik dari latar belakang Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Mereka mengetahui bahwa Tuhan Yesus ini lahir ataupun hidup di dalam sebuah keluarga di mana orang tuanya Yusuf hanya seorang tukang kayu biasa yang tidak memiliki sesuatu hal yang bisa dibanggakan, yang bisa diwujudkan atau dalam tanda kutip disebut sebagai orang hebat. Mereka masih melihat latar belakang ataupun silsilah dari Tuhan Yesus, sehingga dengan serta-merta orang-orang sekampung dari Tuhan Yesus ini menolak ajaran Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ini mengajar di bait Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pribadi sehebat dan sesempurna Tuhan Yesus pun ditolak. Apalagi ketika kita menilai sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita serta-merta dengan kerendahan hati terbuka melihat ataupun menerima seluruh hal yang ada di dalam pribadi seseorang? Pasti prakteknya tidak akan pernah bisa. Kesempatan bagus untuk belajar dari Sang Maha Agung, Guru Agung Tuhan Yesus Kristus harus dilewatkan oleh orang-orang yang sekampung dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak mau belajar. Kesempatan emas, peluang yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk banyak belajar ternyata ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Kembali kepada kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita sering melewati kesempatan untuk kita belajar? Atau kita memang benar-benar memiliki sikap belajar untuk menyediakan hati kepada apapun situasinya, siapapun orang yang kita jumpai untuk belajar? Tuhan sering memakai peristiwa sederhana, orang yang sederhana,
untuk dipakai membentuk kita di dalam proses pembelajaran kehidupan kita. Dan kadangkala kita tidak menyadarinya. Kita beranggapan bahwa ketika ada orang yang sederhana atau peristiwa yang sederhana, itu tidak khusus, itu tidak unik, itu tidak hebat, itu tidak sesuatu hal yang mungkin tidak hebat bagi kehidupan kita. Sehingga kita menepis, menutup, ataupun bahkan menolak untuk belajar dari peristiwa atau orang-orang yang sederhana. Padahal masih banyak ruang dalam kehidupan kita ini yang masih kosong dan kurang lengkap, yang harusnya diisi hal-hal yang bisa kita pelajari dari hal-hal yang kecil, peristiwa-peristiwa kecil yang ada di sekitar kita. Ingat bahwa seringkali apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita angan-angankan, apa yang kita tidak harapkan justru terjadi dari setiap jauh dari pemikiran ataupun jauh dari angan-angan kita. Dan ketika kita menoleh ke belakang, kadangkala kita menyesal. Mestinya saya tidak mengambil ataupun tidak mengabaikan kesempatan kemarin. Mestinya peristiwa kemarin menjadi pembelajaran bagi saya. Mestinya kemarin saya tidak akan mengalami peristiwa seperti ini kalau tidak saya mengingat ataupun mungkin belajar dari orang tersebut. Dan ketika kita sudah mengatakan mestinya, berarti kita sudah sangat-sangat lewat waktunya ataupun menyesal. Kadangkala 1001 alasan untuk kita tidak mau belajar. Diajar orang lain itu kadangkala justru kita mencari kesalahan dari apa yang kita jumpai. Contoh hal yang sederhana, ketika kita mendengar ada orang yang memberi pengajaran bagi kita, entah melalui sebuah renungan, entah melalui sebuah khotbah, kadangkala kita tidak fokus pada inti dari pengajaran, tetapi kita fokus pada kelemahan dari si pengajar. Si A suaranya kurang seperti ini, si B harusnya seperti ini, si C intonasinya tidak jelas, dan sebagainya dan sebagainya. Ketika kita berfokus untuk mencari kesalahan pengajar ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, artinya kita melewati kesempatan emas atau peluang untuk kita melengkapi hidup kita, belajar dari setiap orang atau peristiwa yang ada di sekitar kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita kemudian bisa membuka diri? Kemudian kita ada di dalam sebuah peristiwa, kemudian kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, pelajaran apakah yang dapat aku petik pelajaran untuk melengkapi kehidupanku? Ketika kita sudah merendahkan diri dan bertanya kepada Tuhan, maka diri kita akan mengalami peningkatan kualitas iman. Kita akan menikmati setiap hidup yang terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan, siap untuk ditumbuh kembangkan untuk menjadi lebih sempurna lagi. Kehidupan kita tidak semakin mudah, kehidupan kita tidak menjadi semakin lurus atau mulus-mulus saja. Pergumulan kita cukup berat. Pandemi tidak segera berakhir, namun ternyata harus diperpanjang di tahun 2021. Kita pun tidak tahu peristiwa apa yang terjadi di hari besok ataupun di tahun ini. Tetapi ketika kita belajar menilik dari sebuah peristiwa COVID-19, kalau kita mau belajar dari sekitar kita, dari orang-orang yang sudah banyak belajar dari pandemi ini, kita pun sebenarnya bisa meningkatkan kualitas hidup kita.
Melalui pandemi ini, kehidupan persekutuanku dengan Tuhan semakin erat. Melalui pandemi ini, kehidupan keluargaku semakin erat. Melalui kehidupan pandemi ini, aku semakin bisa berkreasi dan berkreativitas di dalam pekerjaan dan pelayanan. Melalui pandemi ini, waktu-waktu yang diajarkan oleh Tuhan tidak percuma, namun bisa kuisi dengan hal-hal yang positif. Melalui pandemi ini, aku tidak dibuat menjadi orang-orang pengangguran, tetapi sungguh diberi anugerah Tuhan untuk mengembangkan setiap talenta yang ada padaku. Dan ketika kita mau membuka diri, artinya kita memang memanfaatkan peluang emas yang diberikan Tuhan kepada kita. Akhirnya, selamat mengembangkan hati yang bersedia untuk belajar kepada siapa saja dan kepada peristiwa apa saja yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Dan mari kita berdoa menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur jikalau pada hari ini kami belajar kembali untuk diingatkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan orang yang sangat sederhana, atau peristiwa apapun, bahkan peristiwa yang sangat sederhana, untuk dipakai Tuhan menjadi hal yang luar biasa, berkat bagi kehidupan kami untuk belajar, meningkatkan kualitas iman dan kehidupan kami. Mohon pengampunan jikalau kami seringkali fokus kepada ketidaksempurnaan dan kepada kekurangan serta kelemahan orang lain. Namun kami tidak fokus kepada kehidupan kami untuk kami boleh belajar dan introspeksi diri, mengembangkan kehidupan kami untuk menjadi lebih baik lagi. Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohon pengampunan. Tolong Tuhan, untuk kami boleh fokus pada kehidupan kami, untuk kami boleh berdiam diri dan terus belajar, sehingga tidak fokus pada kehidupan dan kekurangan orang lain, namun senantiasa boleh membuka diri untuk belajar dari orang lain. Dan pada saat ini kami tetap menaikkan doa syafaat untuk kehidupan secara pribadi, keluarga kami, jemaat kami, bangsa dan negeri ini yang harus terus masih bergumul di dalam COVID-19. Kami tidak tahu peristiwa apa yang Tuhan akan rancangkan bagi kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan jemaat maupun bangsa dan negeri ini. Namun beri hati kami untuk kami boleh membuka diri, belajar dari peristiwa pandemi COVID-19, menjadi lebih bijaksana, memanfaatkan waktu yang ada pemberian Tuhan untuk belajar, untuk terus-menerus bergantung kepada Tuhan, untuk terus-menerus berharap akan kehidupan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau berkati dari setiap hal kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi hidup terus-menerus mengarahkan diri kepada kesempurnaan ilahi. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya kepada Tuhan. Mohon pengampunan jikalau di dalam kami melakukan persekutuan doa pada hari Rabu pagi ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami mempertaruhkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Amin. Dan akhirnya selamat berjuang. Tuhan memberkati kehidupan kita pada hari ini, dan jangan pernah untuk lelah, terus bergumul minta pertolongan Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.
sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuat